Selamat sore ibu-ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Saya sungguh senang kita rindu untuk kita bisa bertemu kembali di dalam persekutuan atau ibadah PW pada sore hari ini. Meskipun masih kita lakukan secara online, namun kita patut bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan untuk kembali boleh sama-sama bersatu di dalam ibadah pada sore hari ini. Marilah kita mulai ibadah kita ini dengan kita pujikan nama Tuhan yang Maha Pengasih. Terpujilah nama Allah di tempat yang tinggi, yang utus Yesus ke dunia menebus manusia. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus penuh kuasa atas segalanya, duduk di atas tahtanya, disembah malaikat. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Mari kita satu di dalam doa. Kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, kembali kami datang Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk kesempatan indah yang Tuhan berikan pada kami, di mana kembali kami PW boleh bersatu dalam ibadah pada sore hari ini. Kami boleh memuji memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan di mana Tuhan telah memimpin kami sampai dengan saat ini. Bapa, kami mau serahkan akan ibadah kami pada sore hari ini dalam tangan kasih-Mu. Hadirlah, sertai dan berkati setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu-ibu yang kekasih, mengingat akan penyaliban Kristus di kayu salib, mari kita pujikan satu lagu, Salib Hina. Di bukit kota tapaklah salibnya, tanda hina dan derita. Yesus anak Allah, besarlah kasih-Nya, rela mati bagi manusia. Maka ku tinggikan salib-Nya, sampai ku berjumpa dengan Dia. Ku mau tanggung salib yang hina, kan diganti mahkota mulia. Pada salib itu
saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang pada sore hari ini akan dibawakan oleh penginjil Alvin. Ibu-ibu yang terkasih, terkadang saya berpikir dalam hati, apalagi dalam masa pandemi yang seperti ini, hidup ini kok gini aja ya, rasanya bosan, sumpek. Saya nggak tahu apakah ibu merasakan hal yang sama, tapi kadang-kadang itu yang saya rasakan. Saya sering bertanya pada diri sendiri, kalau gini terus ini ya apa ya? Mau dibawa kemana hidup ini? Tetapi setelah saya renungkan lebih dalam, ya kita itu jangan hanya bisa mengeluh dan mengeluh. Tapi bagaimana kalau kita rubah persepsi kita menjadi jangan hidup ini menjadi suatu keluhan, tapi jadikanlah hidup ini suatu hidup yang berarti. Kita rubah hidup kita menjadi hidup yang berarti bagi kita dan bagi orang lain. Biarlah kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Mari mengiringi firman ini kita pujikan satu lagu, Arti Hidup Ini. Tiap hari lepas tiap hari dengan rasa berat hati, hidup yang penuh arti ini mengapa jadi begini? Marilah tetap berdiri menghadapi hidup yang berarti. Kuasa dan tujuan hidup ini dari iman dan kasih. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, itulah arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Arti hidupku. Hari lepas tiap hari dengan rasa berat hati, hidup yang penuh arti ini mengapa jadi begini? Marilah tetap berdiri menghadapi hidup yang berarti. Kuasa dan tujuan hidup ini dari iman dan kasih. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Arti hidupku. Kami persilahkan Pak Arvin untuk membawakan firman pada sore hari ini. Selamat sore, ibu-ibu, Bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bagaimana kabar ibu-ibu dan keluarga? Semuanya tetap dalam pemeliharaan Tuhan tentunya. Jaga kesehatan. Mari saya mengajak kita semuanya membuka Alkitab kita.
Renungan pada sore hari ini didasarkan pada kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 1 ayat 14. Pengkhotbah 1 ayat 14. Saya bacakan untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saya bacakan sekali lagi. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya pengkhotbah ini ingin mengungkapkan dengan jujur keberadaan kita di dunia ini, di bawah matahari. Kalau kita membaca kitab Pengkhotbah, sepertinya menimbulkan banyak pertanyaan bagi kita. Karena kitab Pengkhotbah ini nadanya berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Sepertinya nadanya itu begitu sinis, suram, negatif. Tapi sebetulnya kitab Pengkhotbah ini adalah kitab yang jujur. Dia menyatakan sisi kesia-siaan dari hidup ini. Dia mengatakan bahwa semua yang dilakukan orang di bawah matahari, maksudnya di dunia yang fana ini, segala sesuatu itu adalah kesia-siaan. Dan dia menggambarkan kesia-siaan itu seperti usaha orang itu menjaring angin. Siapa di antara kita yang bisa menangkap angin, mengejar angin? Tentu tidak ada seorang pun yang bisa. Kalau kita melakukan hal itu adalah kesia-siaan. Demikian pengkhotbah ini mengatakan bahwa semua yang kita lakukan, yang manusia kerjakan di bawah matahari, di dunia ini adalah sia-sia. Lalu bagaimana? Apakah kita ini masih tetap mau melakukan segala perbuatan di bawah matahari ini? Apakah kita harus meninggalkan dunia ini? Tentu tidak. Kita ingin bahwa kita dapat menjalani kehidupan ini, namun yang bukan sia-sia. Kita ingin menjalani hidup ini dengan makna. Kita ingin menjalani kehidupan ini, kehidupan yang berarti. Nah, oleh sebab itu, kita perlu tahu apa sesungguhnya kesia-siaan yang digambarkan oleh pengkhotbah ini. Kitab Pengkhotbah ini menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikerjakan manusia di bawah matahari di dunia ini adalah kesia-siaan. Salah satunya yang paling tajam yang dinyatakan oleh kitab Pengkhotbah adalah tentang kematian. Kematian adalah kesia-siaan. Semua orang, kata pengkhotbah, bernasib sama. Kita semuanya akan dihampiri kematian. Tidak ada seorang pun yang tidak dihampiri kematian. Siapapun dia, orang yang sudah bisa mencapai kesuksesan yang mungkin paling maksimal, orang yang sudah bisa meraih kekuasaan yang paling besar, orang yang sudah bisa menumpuk harta kekayaan yang paling besar, semuanya akan dihampiri kematian.
Kematian akan menghampiri siapapun, semua orang yang sudah berusaha menjalani kehidupan ini dengan berbagai prestasi. Namun semuanya akan berakhir dengan kematian. Itulah kesia-siaan, kata kitab Pengkhotbah itu. Lalu bagaimana kalau begitu? Ketika kita ini masih menjalani kehidupan di dunia ini, kita ingin meraih, kita ingin mencapai sesuatu, hasil yang terbaik, namun diingatkan bahwa semuanya itu adalah kesia-siaan, karena kita akan tiba pada kematian. Tidak ada seorang pun yang dikecualikan oleh kematian. Meskipun punya prestasi, punya banyak di dalam kehidupannya. Semuanya akan dijumpai, akan dihampiri oleh kematian. Sehingga apapun yang kita lakukan, kalau berakhir dengan kematian, itu adalah kesia-siaan, kata Pengkhotbah. Lalu bagaimana kita ini? Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita mengerjakan segala sesuatu di dunia ini adalah kesia-siaan. Kita semuanya dikatakan oleh Pengkhotbah adalah fana. Artinya kita semuanya akan mati, kita akan meninggalkan dunia ini tanpa membawa apapun. Tanpa bisa ada sesuatu yang mungkin kita bisa genggam terus selama-lamanya. Tidak ada. Semuanya harus kita lepas, kita tinggalkan. Mungkin barangkali banyak orang itu yang cenderung melawan dengan kematian. Karena sifat manusia adalah memang cenderung untuk melawan. Segala tanda, segala arah yang menuju kepada kematian barangkali kita lawan. Ketika sakit, kita mencoba melawan. Karena dalam pikiran kita, sakit ini bisa berujung pada kematian. Setiap manusia berusaha melawan untuk supaya tidak mendekat kepada kematian. Kita yang sakit, kita mencoba untuk kita itu berobat. Kita mencoba supaya kita bisa sembuh. Demikian pula ketika kita itu sudah merasa sudah memasuki usia masa yang tua, kita mulai berpikir kalau tua itu cenderung dan mendekati kepada kematian. Sehingga kita mencoba melawannya. Kita merawat diri kita. Kita menjaganya. Dengan harapan supaya kita sejauh mungkin dari kematian. Namun ternyata kitab Pengkhotbah mengatakan tidak ada seorang pun yang bisa menghindari dari kematian, kesia-siaan itu. Lalu bagaimana kalau begitu kita? Kita harus menjalani kehidupan supaya tidak sia-sia. Tentu tidak ada seorang pun yang ingin menjalani kehidupan ini dengan percuma, dengan sia-sia. Sebagaimana lagu yang kita nyanyikan. Bahwa hidup itu bukan karena hari, tetapi karena arti. Hidup itu bukan bilangan waktu. Tetapi hidup itu adalah kumpulan daripada momentum-momentum. Di mana setiap momentum seharusnya kita jadikan bermanfaat. Kita jadikan berarti. Supaya hidup kita tidak sia-sia. Tetapi hidup kita berarti. Dan itu yang harus kita perjuangkan. Itu yang harus kita usahakan. Kalau kita tahu bahwa kita menjalani hidup, segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah menuju kesia-siaan. Karena kita semuanya akan meninggalkan dunia dan meninggalkan semua kebanggaan kita.
Tentu kita tidak ingin hanya seperti itu. Kita ingin hidup itu berarti. Hidup kita mempunyai makna. Oleh sebab itu, perjuangkan, usahakan untuk bisa mendapatkan arti di dalam hidup ini. Manfaatkan, lakukan setiap momentum dalam hidup ini supaya hidup kita itu berarti. Karena segala perkara, segala peristiwa yang kita jalani dalam hidup ini, semuanya itu bisa menjadi sesuatu yang baik di tangan Tuhan. Karena hanya Tuhanlah, pengkhotbah mengatakan, bahwa kita harus mengingat Tuhan sebagai pencipta. Karenanya dialah satu-satunya yang tidak tunduk di bawah matahari. Karenanya Tuhanlah satu-satunya yang tidak tunduk pada kematian. Semua manusia tunduk dan tidak bisa melawan kematian. Hanya Tuhan pencipta yang bisa mengatasi semuanya. Untuk itu, ibu-ibu, mari kita usahakan untuk kita mencari makna dalam hidup ini. Kita mencarinya di mana? Kita mencarinya hanya di dalam Tuhan. Karena hanya dialah satu-satunya yang tidak tunduk dengan segala kesia-siaan. Untuk itu mari kita usahakan mencari arti di dalam Tuhan. Karena kalau yang lain tidak perlu kita cari. Kita tidak perlu mencari kematian. Kematian itu sudah ada, sudah tersedia bagi setiap kita. Tetapi arti hidup itu harus kita usahakan. Pengkhotbah mengajar supaya setiap kita menjalani hidup ini, mencari arti hidup ini hanya di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Perjuangkan itu. Mari kita lakukan. Kita menjalani kehidupan ini dengan kita menyadari bahwa kita harus menjalani hidup yang berarti. Dan itu artinya kita harus mencarinya di dalam dan bersama dengan Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhanlah segala sesuatu itu berarti. Karena hanya di dalam Tuhanlah segala sesuatu itu memiliki makna. Sebagaimana Rasul Paulus mengatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa di dalam jerih payah kita, di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, tidak sia-sia. Hanya di dalam Tuhan, segala sesuatu tidak menjadi sia-sia. Mari kita maknai kehidupan ini hanya di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk apa yang Tuhan nyatakan kepada kami. Bahwa sesungguhnya Tuhan itu ingin kami menjalani kehidupan ini bukan hanya menuju kepada kesia-siaan. Kami tahu bahwa Tuhan menghendaki hidup kami itu berarti. Dan kami hanya bisa memiliki arti di dalam kehidupan ini. Segala sesuatu yang kami kerjakan itu menjadi berarti kalau kami hidup bersama dengan Tuhan. Untuk itu Tuhan biarlah setiap kami, khususnya ibu-ibu Febe ini, boleh merasakan kehidupan ini hanya di dalam pimpinan dan kasih Tuhan itulah yang menjadikan hidupnya berarti. Dalam segala hal yang dikerjakan, dimanapun, biarlah ibu-ibu Febe ini senantiasa hanya mengerjakan segala sesuatu di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan pimpin di dalam persekutuan ini. Untuk apa yang sudah Tuhan nyatakan melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman yang dibawakan oleh Pak Alvin. Semoga firman yang dibawakan boleh menjadi pegangan hidup setiap kami. Tuhan memberkati Bapak, pelayanan Bapak, pekerjaan dan kehidupan Bapak. Ibu-ibu yang kekasih, tibalah saatnya kita memberikan persembahan kita. Karena semua itu dari Allah juga asalnya.
Persembahan dapat Ibu masukkan ke dalam celengan yang telah didistribusikan, atau dapat ibu-ibu langsung transfer ke rekening PWK yang telah ibu-ibu ketahui. Mengiringi persembahan pada sore hari ini, mari kita pujikan satu lagu. Mari kita bersyukur atas berkat Tuhan. Ku bersyukur ya tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur ya sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atas saat susah pun air mataku dihapusnya damai di hatiku. Ku bersyukur didengarnya meskipun tak tertahu. Waktu badai menerpaku, anugerahnya melimpah. Meski susah atau duka, berikan ku penghiburan. Rahmatnya selalu sertaku, kasihnya iringiku. Sebelum kita mengakhiri persekutuan kita pada sore hari ini atau ibadah kita, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup setiap kami. Bapa, kami berdoa untuk setiap ibu-ibu yang ada di rumah masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau mau melimpahkan berkat, kasih dan rahmat-Mu atas mereka ya Tuhan. Pertebal iman percaya kami ya Tuhan, sehingga keadaan apapun tidak dapat menggoyahkan iman kami. Meskipun saat ini ya Tuhan, kami tidak dapat beribadah secara bertatap muka, namun kami percaya Tuhan, Tuhan senantiasa menuntun kami agar hati kami, pikiran kami selalu tertuju kepadamu. Sertai berkati dan lindungi kami dalam hal apapun yang kami lakukan, baik dalam rumah tangga kami, di dalam pekerjaan kami, dan di dalam apapun ya Tuhan. Kami pasrahkan diri sepenuhnya di dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa, pada sore hari ini kami berdoa untuk setiap ibu-ibu yang pada sore hari ini mungkin ada yang kesehatannya terganggu. Engkau mau jamah ya Tuhan, Engkau pulihkan keadaan mereka dan Engkau berikan mereka kesehatan kembali ya Bapa. Kami juga berdoa untuk mereka dengan berbagai macam problema kehidupan yang kami hadapi. Oh Tuhan, berikanlah kami jalan keluar yang terbaik dan berikanlah kami kekuatan dan kemampuan untuk boleh mengatasinya bersama Engkau. Tuhan, kepadamu kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh kehidupan keluarga kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap hamba Tuhan yang ada, sertai berkati mereka, penuhi mereka dengan kesehatan dan kekuatan. Beri mereka semangat ya Tuhan, di dalam keadaan yang sulit ini, biarlah Tuhan berikan semangat agar mereka terus boleh melayani-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapa, sertai berkati dan lindungi akan bangsa dan negara kami. Jauhkanlah bangsa dan negara kami dari segala malapetaka dan cobaan ya Tuhan. Ampuni dosa salah bangsa dan negara kami. Sertai berkati para pimpinan kami, presiden, wakil presiden, para menteri dan anggota kabinet. Beri mereka hikmah ya Tuhan, agar mereka senantiasa boleh memikirkan, merencanakan, dan melakukan yang terbaik untuk Indonesia ke depan.
Jauhkan bangsa kami dari mereka yang ingin mengacaukan kehidupan bangsa ini ya Tuhan. Dan berikanlah kiranya damai sejahtera-Mu turun di dalam kehidupan bangsa ini. Dan biarlah setiap kami pun boleh mengambil bagian yang terkecil sekalipun untuk memberikan bagian kami yang terbaik. Tuhan, kami berdoa juga, kiranya pemerintah kami boleh mengatasi Tuhan akan pandemi COVID-19 ini. Biarlah vaksin yang tersedia boleh merupakan jalan keluar yang terbaik yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami, untuk mereka yang tertimpa bencana alam, banjir, tanah longsor. Tuhan, hanya Engkau harapan kami. Kiranya Engkau pun hadir di tengah-tengah mereka dan mampukan pemerintah kami untuk boleh mengatasinya secara bijaksana. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Ajar kami Tuhan bersyukur karena Engkau baik dan Engkau baik selama-lamanya. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk persembahan yang boleh kami berikan pada sore hari ini, yang semuanya berasal daripada-Mu. Tuhan, berkati benda-benda mati ini, dan biarlah benda-benda mati ini boleh menjadi suatu berkat untuk pelayanan di dalam persekutuan PIW ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari ibu-ibu kita satu dalam doa berkat pada sore hari ini. Baik, ibu-ibu, mari kita akhiri persekutuan kita pada sore hari ini. Kita tetap berdiri, kita akan masuk dalam doa berkat. Ibu-ibu sekalian, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan pada sore hari ini. Saya percaya firman Tuhan boleh menjadi berkat dan kekuatan buat kita sekalian. Biarlah kini kita akan arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita dan memberikan pada kita semua damai sejahtera, sukacita surgawi, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita akhiri ibadah kita pada sore hari ini dengan kita pujikan Bapa, terima kasih.